Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pada pertemuan ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran melalui dengan video ini. Atas nama pribadi dan seluruh guru agama mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran hari ini pada pertemuan kedua, mari saya mengajak kepada anak-anakku sekalian untuk membaca doa belajar. Mudah-mudahan dengan doa ini kita bisa diberikan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma syaitanir bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita masih akan menjelaskan tentang sikap jujur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal jujur dalam setiap perkataan perbuatannya. Jadi setiap dia ucapkan, dia itu selalu keluar dari mulutnya tidak ada kata-kata yang tidak jujur, semuanya jujur. Semua perbuatannya itu menunjukkan kejujuran. Makanya semenjak kecil Nabi Muhammad ini digelar sebagai Al-Amin. Apa itu artinya Al-Amin? Al-Amin artinya terpercaya. Jadi sejak kecil dia itu sudah bisa dipercaya oleh masyarakat dengan kejujurannya. Nabi Muhammad memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur. Jadi Nabi Muhammad adalah seorang pedagang yang jujur. Bagaimana itu pedagang yang jujur? Pedagang yang menjual dagangannya sesuai dengan keadaannya. Kalau barang itu bagus, dia katakan barangnya ini bagus. Kalau jualannya itu tidak bagus, katakan jualan ini tidak bagus. Makanya dia pisahkan ini barang yang bagus dan ini barang yang tidak bagus. Sehingga masyarakat pada waktu itu dia suka berdagang. Kebetulan yang diambil barangnya dulu itu berdagang adalah Siti Khadijah, orang kayanya Mekah pada saat itu. Dia membawakan dagangannya ke negeri Syam, sehingga setiap dia pergi berdagang bersama dengan Ummu Aiman, bersama dengan pembantu-pembantunya, dia senang karena di saat dia menjual, habis dia terjual punya dagangan oleh Siti Khadijah. Nabi Muhammad menyuruh kita selalu bersikap jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada kedua orang tua. Jadi kita harus jujur kepada Allah. Kenapa kita jujur kepada Allah? Karena kita ini diciptakan oleh Allah, anak-anakku sekalian. Kita berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Jadi kita jujur. Oh, kita ini salat. Oh, kita ini puasa. Oh, kita ini bersedekah. Dan lain-lain, seluruh amal kebaikan itu adalah merupakan perintah Allah yang akan diberikan balasan setiap orang yang melaksanakan. Kalau misalnya dia rajin ke masjid karena salat berjamaah, itu perintah Allah, itu harus dilaksanakan. Ada nilai amalnya. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Kalau jujur kepada diri sendiri akan membawakan pada diri kita keberkahan. Banyak orang yang disukai kakaknya, disukai adiknya, disukai omnya, disukai temannya, disukai kedua orang tuanya. Kenapa? Karena keberadaannya sangat luar biasa. Jujur kepada kedua orang tua. Jadi orang tua itu adalah yang memelihara kita, yang merawat kita, yang memberikan pakaian sama kita, yang memberikan HP, memberikan sepatu, memberikan baju dan sebagainya. Makanya kita jujur sama orang tua, jujur kepada guru dan semua orang yang ada. Anak-anakku sekalian, inilah merupakan sebagai hidup ini senantiasa kita jaga marwah kita untuk jujur.
Misalnya nanti kalau sudah sekolah, jujur kalau ujian, tidak mencontek. Begitupun di rumahnya, tidak mencontek pekerjaan teman di saat dia kirim. Oh ini saja saya contek, saya ganti namanya. Berarti nama orang seperti itu, maka dia tidak jujur. Ada soal ini, ayo berlatih. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan bagi titik-titik. Yang kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu jujur dalam dan titik-titik. Nomor tiga, berkat kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat gelar titik-titik. Yang keempat, anak jujur akan titik-titik. Yang kelima, anak yang bohong akan titik-titik. Anak-anakku sekalian, insya Allah tugas akan berikan menyusul di WA grup masing-masing. Dan tolong kalau sudah dikasih tugas dikerjakan dengan baik dan dikirim ke Google Form sehingga nanti tugasnya bisa diperiksa secara bersamaan semua karena sudah masuk. Jangan dirubah tanggalnya. Jadi tugas itu dianggap sebagai daftar hadir anak-anakku sekalian. Kalau tidak kirim tugas berarti dianggap tidak hadir. Kalau dibuatkan daftar hadir bisa saja dia daftar dirinya hadir tapi tidak mengerjakan tugasnya. Tapi kalau ada misalnya halangan, sakit atau ada acara keluarga, silahkan WA dengan Bapak Guru, kita maklumi ya, namanya sama manusia pasti ada, setiap manusia pasti ada halangannya. Saya cukup sekian, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.